الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bertahmid memuji Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi atau kisaran 2 pekan lagi kita akan bertemu tamu yang agung, tamu istimewa yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh setiap orang yang beriman. Siapa dia? Yakni dialah bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah. Maka marilah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab yang telah lalu kita lalui, dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban ini, serta diberi kesempatan untuk bisa menemui bulan suci Ramadan. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadhan wa sallama li Ramadhan wa tasallamahu minni mutaqabbala, yang artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Sebagai wujud kesungguhan kita menyambut tamu istimewa ini dan sebagai bukti keseriusan kita dalam memuliakannya, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelum kedatangannya. Beberapa hal yang harus kita persiapkan, diantaranya yang pertama, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, memperbanyak amalan sunnah, berzikir, beristighfar, sholat duha, sholat tahajud dan witir, serta bersedekah. Untuk mampu melakukan hal tersebut dengan ringan istiqomah, kita perlu banyak berlatih. Disinilah di bulan Rajab dan Sya'ban menempati posisi yang sangat penting sebagai waktu yang tepat untuk berlatih, membiasakan diri beramal sunnah dan berkelanjutan. Dengan latihan tersebut, di bulan Ramadan kita akan terbiasa dan merasa ringan untuk mengerjakannya karena telah berlatih di bulan sebelumnya. Sehingga tanaman iman dan amal soleh akan membuahkan takwa yang sebenarnya. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Dan di antara amal yang paling penting untuk kita latih adalah puasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan puasa, maka dengan membiasakan puasa sunnah sejak bulan Rajab atau Sya'ban, kita akan mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Sehingga di bulan Ramadan
produktivitas, kinerja dan ibadah kita akan meningkat. Yang kedua, kita perlu menyiapkan diri dari sisi keilmuan, yaitu dengan mendalami ilmu yang terkait dengan ibadah Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak menghasilkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Hal ini disebabkan karena puasa tidak dilandasi dengan ilmu yang cukup. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis ini bisa mengacu kepada orang yang selalu bergibah, bermaksiat di bulan puasa. Kemudian yang ketiga, Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinatun minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sekaligus pembeda. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Agar di bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, mari tingkatkan kemesraan kita dengan Al-Quran sejak sekarang. Yang keempat, perbanyak berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku berada di dekat hambaku. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Bulan Ramadan adalah bulan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita perbanyak doa kepada Allah dalam berbagai kesempatan, sehingga saat Ramadan tiba, waktu-waktu istimewa yang mustajab tidak kita lewatkan begitu saja tanpa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon dan mengadukan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sang tempat kita berminta dan bermohon. Yang terakhir, kita harus mengondisikan anak istri agar siap menyambut bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Jadi kesimpulannya yaitu tidak ada larangan bagi suami untuk menggauli istrinya di malam hari pada bulan Ramadan, karena hal ini sudah mutlak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واستغفروا الله لكم إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقيموا الصلاة.